Nah, itu bisa diisi ya. Untuk pengisiannya, Ibu kasih waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup, oke. Baik, Ibu akan kasih waktu 5 menit ya. Apakah ada kesulitan? Oke. Apakah ada kesulitan? Oke, sangat mudah. Apakah ada kesulitan dalam pengisian LKPD-nya? Oke, kalau ada kesulitan bisa manggil Ibu ya. Apakah ada yang sudah selesai? Oke, belum ya. Kita tunggu. Ya, 1 menit lagi. Baik, sudah 7:51. Apakah ada yang sudah selesai? Atau mungkin perlu waktu tambahan lagi? Oke, kita tambah 2 menit sampai 7:53 ya, anak-anak. Kita tunggu.
Baik, apakah ada yang belum selesai? Oke, sudah. Sudah semua? Ada yang belum? Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian verifikasi atau presentasi. Nanti kalian dapat mempresentasikan hasil yang kalian dapat. Eh, untuk pembagian presentasinya, nanti untuk kelompok 1 menampilkan bagian data hasil, untuk kelompok 2 yaitu bagian pengolahan data, bagian nomor 1 dan 2, dan untuk kelompok 3 bagian pengolahan data nomor 3. Untuk itu bisa minta tolong perwakilan untuk presentasi di sini, share screen. Itu perwakilan kelompok saja nggak apa-apa. Atau mau satu kelompok juga boleh. Monggo kelompok 1. Baik, bisa sekalian dijelaskan ya kepada teman-teman. Ini izin menyampaikan data hasil dari kelompok 1. Untuk rangkaiannya yaitu pertama ada botol kaca, kemudian ada plastik dan digabung dengan sedotan, kemudian dipanaskan dengan dingin. Kedua itu perubahan yang terjadi, terdapat gelembung dalam air ketika botolnya itu dipanaskan dengan dingin. Kemudian penyebabnya yaitu karena adanya pemungutan gas karena suhu di dalam botol itu mengalami perubahan. Baik, apakah untuk jawaban seperti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, apakah ada perbedaan atau sama? Oke, sama. Oke, untuk selanjutnya terima kasih kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok 2 bisa menampilkan jawabannya di depan. Boleh. Ketika boleh. Perwakilan boleh. No. Mau dibuka dari laptop Ibu? Ini kelompok 2 kan? Oke, silahkan kelompok 2. Yang pertama, apa yang terjadi pada video tersebut? Yang pada video tadi itu semuanya
Pertanyaan nomor 2, yaitu apa yang menyebabkan munculnya gelembung pada air dalam mangkok. Jadi penyebabnya pada saat gas mengalami kenaikan suhu akan terjadi proses pemuaian. Baik, oke, itu jawaban dari kelompok 2. Apakah dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada jawaban yang berbeda ataukah sama? Oke, alhamdulillah sama ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah presentasi. Bisa duduk lagi. Oke, selanjutnya dari kelompok 3, mau perwakilan atau semuanya? Boleh, maju. Di sini. Ya, oke, bentar. Oke, monggo ke kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam botol yang itu mengalami pemuaian disebabkan karena adanya kenaikan suhu ini disebabkan karena dipaksakan menggunakan mungkin pembelian vaksin itu pastikan agar gas yang memuai keluar hanya selanjutnya gas yang memuai keluar melalui sedotan itu muncul gelembung pada dari pemuaian itu akhirnya gasnya itu keluar di malam tadi menghasilkan gelembung udara. Oke, dari kelompok 1 dan kelompok 2 apakah ada jawaban yang berbeda atau sama pada intinya? Baik, oke, jawabannya sama. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah presentasi. Bisa duduk lagi? Oke. Nah, dari semua jawaban pada data hasil dan juga pengolahan data tadi tersebut sudah cukup tepat ya anak-anak. Untuk kemudian untuk menambah pemahaman anak-anak pada materi ini, nah Ibu akan memberikan sedikit tambahan tentang materi pemuaian gas. Sebentar, downloading. Baik, pemuaian gas. Pemuaian pada zat gas adalah pemuaian yang terjadi pada zat yang berwujud gas ketika suhunya mengalami peningkatan dan akan mengalami penyusutan apabila suhunya turun. Zat gas akan mengalami pemuaian jika dilakukan pemanasan. Peristiwa pemuaian pada zat gas ini lebih mudah diamati daripada pemuaian yang terjadi pada zat padat. Seperti contohnya tadi di video percobaan yang sudah dilakukan tadi, itu kan bisa dilihat ada gelembung-gelembung tadi ya. Nah, itu termasuk gas yang mengalir melalui sedotan. Nah, kemudian untuk hal-hal yang perlu diperhatikan pada pemuaian gas ini adalah volume, tekanan, dan juga suhu. Tekanan itu juga berpengaruh. Untuk penerapannya itu pada saat kita mengisi angin pada ban kendaraan, itu tidak boleh terlalu penuh. Karena ban itu jika mengalami peningkatan suhu, ban bisa meletus. Kemudian untuk manfaatnya ada pada balon udara dan juga ketal fluid tadi. Kemudian ada pengisian balon. Nah, pengisian balon ini nggak boleh sampai volumenya sangat penuh karena dapat balon tersebut kalau kena panas yang lama dapat meledak. Kan anak-anak pernah nggak kalau lihat balon tiba-tiba meletus sendiri, padahal nggak ada apa-apa? Pernah nggak? Nah, kayak gitu.
Itu mungkin bisa karena suhunya terlalu tinggi. Jadi dia mengalami pemuaian, si gas yang ada di dalam itu memaksa keluar gitu. Oke. Kemudian kita balik ke LKPD kita tadi. Kemudian untuk bagian generalisasi, ada anak-anak yang ingin membuat kesimpulan? Sukarelawan? Angkat tangan? Atau mau ditunjuk? Oke, kepada Sarifatun? Baik, silahkan. Balon udara itu merupakan salah satu contoh pemuaian gas pada saat balon udara itu dapat terbang apabila udara itu dipanaskan, udara yang ada di dalam balon itu dipanaskan. Udara itu akan memuai menjadi kurang padat dari sekitarnya hingga balon udara itu dapat mengembang atau terbang seperti itu. Oke, penerapannya si balon udara ini kan tadi karena dia itu udara di dalamnya dipanaskan. Nah, untuk kettle peluit, kenapa kok bisa berbunyi itu peluitnya kalau airnya mendidih? Kira-kira kenapa, Nana? Oke, benar. Karena gasnya memuai di dalam, terus tekanannya itu tinggi. Jadi, si tekanan itu mendorong peluitnya untuk berbunyi, begitu. Dan itu dimanfaatkan supaya nanti untuk biar kita tahu kalau misal airnya sudah mendidih, jadi bisa cepat-cepat dimatikan kompornya, gitu. Menghindari kebakaran. Oke. Untuk materi Ibu pada pagi hari ini, apakah masih ada yang belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, kalau tekanannya, kalau pemuaian tadi kan gara-gara yang itu suhunya naik kan jadi memuai. Seperti kalau misal, ya ini kalau misal di materi kita minggu sebelumnya itu kan zat padat sama zat cair. Nah, kalau zat padat kan kalian bisa lihat di rel kereta itu juga. Kalau misal dia kepanasan kan dia memuai jadi panjang. Lah, kalau zat gas juga gitu, kalau memuai bisa jadi tambah banyak gitu kan, bisa lebih panjang. Oke, kalau misal di balon udara itu kalau misal si apa namanya itu udaranya itu banyak lah, itu tekanannya tinggi. Kalau tekanannya tinggi nanti dia bisa naik begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang belum paham dengan materi pada pagi hari ini? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke bagian penutup. Bagaimana pembelajaran Ibu pada pagi ini? Apakah cukup menyenangkan atau cukup membosankan? Menyenangkan, alhamdulillah menyenangkan. Oke, karena kita materi pada bagian suhu dan kalori ini sudah selesai, jadi untuk pada pertemuan kali ini tidak ada tugas, tapi anak-anak untuk pertemuan berikutnya harus membaca materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia pada bab 4. Nanti bisa dibaca ya di rumah, biar pada pertemuan berikutnya lebih paham dengan penjelasan Ibu. Oke, sebelumnya Ibu bertanya lagi, apakah ada yang masih belum paham atau mau ditanyakan? Oke. Baiklah, kalau gitu sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai, sekian Ibu tutup. Apabila ada kurangan atau kesalahan pada pertemuan kali ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.